Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami yuk dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih, semoga kisah ini bermanfaat. Kisah nyata, sebelum tidur senantiasa membaca 100 kali sholawat, hal aneh pun terjadi menjelang wafat. Sholawat merupakan salah satu cara kita mencintai dan mengakui kerasulan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menganugerahkan keutamaan dan kemuliaannya demi kebaikan kita sebagai umatnya. Dalam hal ini, nampak jelas bahwasanya hakikat sholawat bukan hanya sekedar menyenandungkan madah kepada baginda Nabi akhir zaman saja, melainkan juga memiliki sisi lain, yaitu bermunajat kepada Sang Khalik sebagai Raja semesta alam, hingga ada segenap harapan yang dimaksudkan dan butuh perantara sosok kinasinya yang tak lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar diperkenankan. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Telah banyak kisah-kisah menakjubkan mengenai faidah dan berbagai hikmah yang dialami oleh orang-orang yang gemar bersolawat, baik mereka yang telah dipanggil ilahi, maupun yang masih hidup di zaman sekarang ini. Bagaikan oase yang bertahan dalam kembara zaman, terus-menerus lama terkenang dan tak pernah lekang oleh waktu. Melantunkan sholawat tak hanya mendatangkan ketenangan hati, melainkan juga mengundang hikmah-hikmah tersendiri yang bahkan tak mampu dijangkau nalar. Sebagaimana yang diceritakan dalam suatu kisah yang disadur dari buku 114 kisah nyata doa-doa terkabul, karya Tauhid Nur Asar dan Sulaiman Abdurrahim. Begini kiranya. Alkisah, seorang ulama zuhud bernama Muhammad Abdullah bin Mubarak keluar dari rumahnya untuk menunaikan ibadah haji. Di sana beliau menyaksikan pemuda yang begitu larut dalam lantunan sholawat yang disenandungkannya. Demikian juga tatkala di Mina dan Padang Arafah, Abdullah mendapati pemuda itu masih asik saja dalam lantunan sholawatnya. Hai pemuda, tegur Abdullah kepada pemuda tersebut. Setiap tempat ada bacaan dan doanya tersendiri, mengapa engkau tidak malah memperbanyak sholat dan doa padahal itu yang lebih dituntut, sedangkan engkau semenjak tadi hanya asik bersolawat saja? Saya memiliki satu alasan tersendiri mengapa saya memilih begitu khusyuk dalam bacaan sholawat, jawab pemuda itu. Saya beranjak dari tanah air Khurasan bersama bapak saya untuk menunaikan ibadah haji. Setiba kami di Kufah, bapak saya terserang penyakit parah hingga ia menghembuskan nafas terakhirnya di hadapan saya sendiri. Lantas saya tutup wajahnya dengan kain sarung yang ada. Dan malangnya apabila saya buka kembali kain sarung itu, wajah bapak saya telah bertukar menjadi himar. Bagaimana saya memberitahukan kepada orang-orang ihwal meninggalnya bapak saya, sedangkan wajahnya kini begitu hina dan memalukan. Kemudian saya duduk termenung di sisi mayat ayah saya dalam kebingungan, hingga tertidur dan bermimpi. Dalam mimpi itu, saya bertemu dengan pemuda yang memakai penutup muka dan sangat baik akhlaknya. Dia lantas membuka penutup muka itu seraya menatap saya dan berkata, "Mengapa engkau bersedih dengan apa yang terjadi?" Saya menjawab, "Bagaimana saya tidak bersedih, sedangkan dialah orang yang paling saya sayangi." Lanjutnya, pemuda itu kemudian mendekati mayat ayah saya dan mengusap wajahnya hingga berubah seperti sedia kala. Saya juga menyaksikan wajah mayat ayah saya yang begitu benderang memancarkan cahaya seperti purnama yang baru terbit. "Engkau siapa?" tanya saya kepada pemuda tampan itu. "Saya yang terpilih." Kemudian saya memegang jemarinya dan berkata, "Wahai Tuan, beritahukan saya bagaimana peristiwa ini bisa terjadi." "Sesungguhnya ayahmu seorang pemakan harta riba. Allah telah tetapkan hukuman bagi mereka agar ditukar wajahnya menjadi wajah keledai yang hina di dunia, tetapi tidak di akhirat. Semasa hayatnya juga, ayahmu termasuk orang yang gemar bersolawat kepadaku sebanyak 100 kali sebelum tidur. Jadi saat amalan umatku dipertontonkan, malaikat telah menyampaikan kondisi ayahmu kepadaku. Aku telah memohon izin kepada Allah untuk memberi syafaat kepada ayahmu, dan demikian aku datang untuk memulihkan wajah ayahmu sebagaimana sedia kala." Semoga kisah tadi bisa diambil pelajaran dan bermanfaat untuk pembaca semua.
yakni dengan senantiasa membaca selawat, bisa memberikan syafaat pada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.